Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bangkit kabarnya hari ini? Alhamdulillah istimewa Pak hari ini. Alhamdulillah. Sudah sarapan atau belum ini tadi? Sudah. Terima kasih Pak Bangkit. Hari ini saya ingin melakukan percakapan, pra-observasi sebelum nanti saya masuk ke kelas jenengan untuk melakukan supervisi akademik. Kita lakukan dulu obrolan ringan terkait dengan pra-observasi. Nanti dalam pembelajaran di kelas 11 TSM 2 ya. Tujuan pembelajaran yang akan nanti saya observasi itu tujuan pembelajarannya apa? Kalau tujuan pembelajaran ini kan mata pelajarannya konsentrasi kalian. Mata pelajarannya konsentrasi kalian. Teknik sepeda motor. Nah, kali ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu untuk melakukan identifikasi tentang komponen-komponen sistem bahan bakar. Identifikasi komponen sistem bahan bakar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami bagaimana prinsip dan cara kerja sistem bahan bakar pada sepeda motor. Terima kasih Pak Bangkit sudah menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran. Sebelumnya saya jelaskan tujuan dari percakapan observasi ini tadi terlewat. Jadi tujuan percakapan observasi ini yaitu agar nanti Pak Bangkit pada waktu saya observasi itu akan lebih tenang, lebih percaya diri, dan juga mungkin bisa mempersiapkan lebih awal apa-apa saja yang dibutuhkan, mungkin peralatannya, mungkin ada medianya, nanti agar Pak Bangkit lebih siap. Terus kemudian kenapa harus diobservasi? Ini adalah tujuannya untuk mengevaluasi bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran Pak Bangkit sesuai dengan kurikulum mereka atau belum. Kemudian nanti pada waktu pembelajaran ada area pengembangan yang ingin dikembangkan Pak Bangkit di kelas 11 TSM itu ada atau tidak? Area pengembangan itu kan sebenarnya area pengembangan ada 3 nih. Ada pengetahuan, keterampilan, dan juga psikis. Nah, untuk kali ini yang saya ingin kembangkan itu di area pengetahuannya terlebih dahulu. Jadi sebelum praktek maka saya ingin anak-anak itu kuat di teorinya terlebih dahulu, sehingga ketika nanti melakukan praktek mereka mempunyai dasar yang kuat. Jadi nanti pada waktu saya observasi itu Pak Bangkit akan menjelaskan pengetahuan khususnya ini tadi terkait sistem bahan bakar dan juga prinsip kerjanya. Nanti setelah pengetahuan sudah mampu baru dilanjutkan dengan praktek. Baik. Terima kasih. Kemudian rancangan pembelajaran itu terkait gini. Rancangan pembelajaran itu strateginya bagaimana untuk siswa itu nanti bisa menyerap pengetahuan dengan baik, bisa materi-materi pengetahuan itu benar-benar semua siswa itu bisa masuk, bisa paham strateginya. Kemudian mungkin media yang Pak Bangkit gunakan, terus kemudian mungkin bisa dijelaskan model atau metodenya. Monggo dijelaskan. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, untuk anak-anak 11 TSM 2 ini saya menggunakan strategi pembelajaran yang yang bisa dibilang ini berpusat pada peserta didik gitu. Biasanya kan cenderung guru yang langsung menerangkan atau mendominasi jalannya pembelajaran. Nah, untuk kali ini saya ingin menerapkan yang namanya model pembelajaran discovery learning. Nah, saya harapkan agar anak-anak itu dapat aktif gitu. Jadi tidak pasif itu untuk dapat mengeksplor apa yang diperlukan, yaitu materi yang sedang dibahas. Jadi kalau misalkan anak-anak itu hanya langsung diterangkan, biasanya anak-anak itu tidak termotivasi, tidak terpicu. Nah, kalau dengan cara discovery learning ini, anak-anak yang mencari terlebih dahulu, mengeksplor materi yang bisa didapatkan dari berbagai media, entah itu buku teks ataupun dari internet. Kemudian untuk
metode pembelajarannya itu saya menggunakan metode diskusi, yang mana nantinya anak-anak akan saya buat kelompok-kelompok, jadi tidak sendirian, agar mereka dapat bisa mengekspor materi tersebut lebih jauh lagi. Mungkin ada beberapa anak yang tidak terpikir sampai situ, tapi yang lain terpikir sampai situ. Nah, akhirnya mereka berdiskusi untuk menemukan apa yang sedang mereka pertanyakan. Nah, terus kemudian untuk model sudah Medianya, untuk medianya saya menggunakan aplikasi PowerPoint. Aplikasi PowerPoint. Nah, ini anak-anak juga sudah familiar sekali karena beberapa saat sudah pernah membuat presentasi menggunakan gadget mereka atau HP mereka, jadi tidak perlu menggunakan laptop. Jadi saya rasa tidak ada masalah dengan memanfaatkan media untuk pembuatan bahan presentasi menggunakan PowerPoint. Itu terus kemudian apa lagi Pak Afan kira-kira? Saya kira sudah terjawab tadi. Baik, jadi strateginya itu adalah menggunakan study center. Memang kita harus memperhatikan, artinya jangan sampai Bapak Ibu guru itu terlalu sering ceramah. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kondisi siswa, dan juga siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui terkait dengan materinya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan discovery learning, di mana mencarinya itu melalui buku dan internet, dan juga metodenya tadi juga disampaikan, tadi tanya jawab terkait dan juga presentasi, diskusi. Kemudian ini waktu pelaksananya, kira-kira saya bisa observasi itu waktu pelaksananya kapan? Untuk 11 TSM 2 itu saya ngajar pada hari Selasa jam ke-4 sampai jam ke-8. 4 sampai 7. 4 jam pelajaran itu. Terima kasih Pak Bangit. Nanti saya akan masuk ke kelas dengan pada hari Selasa, tanggalnya tanggal 28 Mei. Selasa 28 Mei nanti di ruang teori jam ke-4 sampai jam ke-7. Setelah kita bercakap sebentar ini tadi Pak Bangit, kira-kira apa yang jenengan rasakan untuk menyiapkan nanti ketika saya supervisi itu, atau lebih siap atau lebih masih ragu-ragu? Nah, ini kan kalau panjenengan sudah bertanya berbagai hal tadi maka saya akan menyiapkan apa tadi sudah kita obrolkan. Contohnya saya menggunakan model apa, metode bagaimana, menggunakan aplikasi apa. Nah, itu yang nantinya akan saya persiapkan, baik itu materi ataupun alat dan bahannya. Terima kasih Pak Bangkit. Saya ucapkan terima kasih atas obrolan kita. Semoga nanti kita bisa ketemu, dan juga pada waktu pembelajaran lancar, siswa juga mendapatkan pengetahuan sesuai area pengembangan tadi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa dipermudah untuk memahami apa yang kita pelajari. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Ketua kelasnya siapa? Udah ada ketua kelasnya 11 TSM 2. Ya wes, sopirin, silahkan sopirin untuk memimpin doa. Doa, mulai. Doa selesai. Terima kasih sopirin telah memimpin doa. Oke anak-anakku ya. Ada yang sakit kira-kira hari ini? Atau baik-baik saja semua? Baik-baik saja, alhamdulillah ya. Nah, memang kesehatan itu merupakan hal yang berharga bagi kita semua yang sering kita lupakan. Jadi untuk memotivasi pembelajaran hari ini, kalian harus senantiasa bersyukur setiap harinya, karena di lain pihak, di lain situasi, banyak orang-orang di luar sana yang tidak merasakan nyamannya atau tidak merasakan kesehatan ya. Nah, kalian diberikan kesehatan, patutnya kesehatan tersebut digunakan untuk hal-hal yang baik. Salah satunya karena kalian sebagai pelajar, maka kesehatannya digunakan untuk mencari ilmu. Ya, pernah saya bilang bahwa ketika kita mencari ilmu, sama saja kita berjihad di jalan Allah ya. Jadi mencari ilmu itu nilainya sama dengan jihad di jalan Allah.
Jadi jangan anggap sepele bahwa keberadaan kalian di kelas, mendengarkan Bapak Ibu guru, ya, menyampaikan materi, terus kamu anggap sepele. Tidak, ya, itu sungguh sangat besar kalau kalian tahu, ya, manfaatnya sangat besar sekali. Apalagi pahalanya juga sangat besar. Oke, beranjak ke pembahasan. Oh, sebelum pembahasan, saya ingin ngecek siswa yang hadir pada pembelajaran hari ini. Total dari siswa 23. Saya hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang hadir 20. Yang tidak hadir berarti berapa? 3. Atas nama siapa saja? Ayo, masa temannya tidak hafal? Siapa? Irfan Prabowo. Oke, ada keterangan sakit izin Alfa? Tidak ada. Alfa, oke. Kemudian David Wahyu Sejati. Keterangan apa? Alfa? Alfa. Kemudian satu lagi? Oh, Muhammad Handoyo. Oke, ya. Presensi sudah saya laksanakan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin kita pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini itu menyambung dengan pembelajaran kita kemarin, yaitu masih di tujuan pembelajaran yang sama, yaitu adalah sistem bahan bakar pada sepeda motor, ya. Nah, kalau kita mengingat kemarin kalian sudah melaksanakan yang namanya identifikasi, ya, dari apa sih sistem bahan bakar sepeda motor. Terus fungsi dari sistem bahan bakar itu apa saja. Kemudian ya, ada komponen yang penting di sistem bahan bakar, yaitu karburator. Nah, bagaimana cara kerja karburator? Kemarin kalian sudah saya berikan waktu untuk mencari referensi baik dari buku maupun dari internet. Kemudian saya bentuk kelompok agar kalian bisa berdiskusi, ya, untuk menemukan masalah-masalah yang mungkin, ya, kalian tidak terpikirkan tapi terpikirkan oleh temannya, dan temannya bisa memberikan jawaban atau solusi dari apa yang kamu pertanyakan. Terus kemarin juga saya berikan barang realnya, yaitu karburator. Untuk apa? Untuk memperkuat, ya, memperkuat pemahaman kalian tentang bagaimana sih cara kerja karburator. Bayangkan kalau misalkan kalian disuruh menjelaskan tentang sesuatu atau tentang sistem, ya, sistem pada sepeda motor. Salah satu lah, contohnya sistem bahan bakar. Tetapi kalian tidak pernah tahu bagaimana sih bentuk komponen-komponen bahan bakar, contohnya karburator. Nah, pasti kalian akan kesulitan untuk memahami bagaimana cara kerja karburator atau salah satu komponen yang ada pada sistem bahan bakar. Bisa dipahami, ya? Nah, kemarin sudah saya berikan waktu, terus kemudian sebelum saya akhiri pembelajaran, saya berikan kalian tugas untuk membuat bahan presentasi, ya, yang meliputi fungsi umum sistem bahan bakar pada sepeda motor. Kemudian yang kedua adalah komponen-komponen pada sistem bahan bakar sepeda motor, dan yang ketiga adalah bagaimana cara kerja karburator, ya, bagaimana cara kerja karburator. Kemarin ada yang bertanya, Pak, cara kerja karburator emangnya bagaimana? Nah, cara kerja karburator itu nanti akan ada pembagian-pembagian yang dinamakan sistem-sistem pada karburator. Yang kemarin kita bahas meliputi, ya, meliputi antara lain sistem cuk, sistem pelampung, sistem kecepatan rendah, sistem kecepatan menengah, dan sistem kecepatan tinggi. Ya, adapun sistem-sistem lain itu adalah sistem pendukung. Tapi yang saya sebutkan 5 ini adalah sistem pondasi atau sistem yang harus ada pada suatu karburator. Nah, sekarang saya minta untuk salah satu dari kelompok, ya, yang ada di 11 TSM 2 ini untuk dapat maju mempresentasikan hasil kerjanya di depan teman-temannya. Siapa yang ingin maju ke depan? Nah, kalau tidak ada? Oke, silahkan, Yoga. Berdua, karena kan berkelompok. Nah, saya
saya kemarin nyuruhnya berkelompok, maka pastinya tidak sendirian dengan kelompoknya. Silahkan maju ke depan. Kemarin tugasnya dikumpulkan ke WA pribadi saya, kemudian sudah saya masukkan ke laptop ya. Maka akan saya tampilkan hasil kerja daripada kelompok dari Mas Ibnu Salis dan Yoga Pratama. Oke, silahkan dibuka dulu. Bahan bakar pada sepeda motor. Oke. Ini sebentar, pakai ininya dulu, enggak sebentar nanti. Ini enggak usah dipakai tata terus. Oke, sudah. Oke, sudah bisa dipegang. Nah, wis. Oke ya. Nah, kemudian lanjut. Kalau nanti minta lanjut Mas ya. Lanjut. Oke. Oke. Silakan disampaikan ke teman-temannya. Fungsi umum sistem bahan bakar sepeda motor untuk menyimpan bahan bakar dan menyalurkan ke dalam ruang bakar. Next. Komponen sistem bahan bakar yaitu tutup tangki. Tutup tangki berfungsi untuk menutup tangki agar bahan bakar tidak tumpah. 2. Tangki untuk menyimpan bahan bakar atau bensin. 3. Jaringan bensin untuk menyaring bensin atau kotoran juga tidak masuk ke karburator. 4. Keran bensin berfungsi untuk mengatur buka atau menutup saluran bensin. 5. Selang bensin untuk menyalurkan bensin ke karburator. Saringan udara atau filter udara untuk menyaring udara masuk ke dalam karburator. Karburator berfungsi untuk Untuk apa? Lupa. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Ya, menjelaskan apa ini? Yang lain tolong disimak dengan baik. Ya. Cara kerja karburator. Oke, silahkan dijelaskan, Mas. Gimana cara kerjanya? Yang pertama yaitu karburator dapat rendah atau stasioner. Pada putaran stasioner. Ya, belum? Masih bingung? Ada lagi mungkin? Nah, kalau melihat dari tugas yang aku kumpulkan, gambarnya tidak hanya ini mungkin bisa dijelaskan juga. Oke. Sudah? Tidak ada yang dijelaskan? Oh, enggak. Oke. Silahkan kalian tutup presentasi kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berikan aplaus untuk teman kita. Oke anak-anak. Nah, sedikit evaluasi dari teman-teman yang melaksanakan presentasi tadi ya, bahwa ternyata sampai detik ini masih belum bisa menjabarkan bagaimana sih karburator itu bekerja. Padahal kemarin kita juga sempat diskusi bagaimana karburator itu bekerja. Kemudian kalian juga mengeksplor karburator secara nyata. Kalian buka komponen tersebut, kemudian kalian diskusikan ini lubang apa, larinya kemana, untuk apa. Tetapi ketika maju ke depan, ternyata kalian mengalami kesulitan. Entah karena memang kalian kesulitan untuk menyampaikan, atau memang kesulitan untuk memahami cara kerja dari karburator. Ya, nah saya minta untuk kelompok-kelompok lain ya, kalau memang yang disulitkan ya itu pada bagian menjelaskannya bukan pemahamannya, maka ya ini ajang kalian untuk melatih bagaimana cara kalian menyampaikan sesuatu. Tapi kalau pemahamannya yang bermasalah, artinya kamu tidak tahu cara kerja karburator, maka kamu wajib belajar. Belajar itu tidak hanya belajar sendiri, bertanya, kemudian melihat video. Bukankah sekarang setiap anak punya HP? Nah, HP itu ya jangan hanya digunakan untuk main game, tetapi beberapa kali atau lebih banyak lebih baik itu digunakan untuk keperluan yang bermanfaat. Contohnya belajar. Ya. Nah, oke. Karena sudah presentasi ya, mewakili teman-teman yang lain, maka di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bahan bakar pada sepeda motor. Nah, silahkan kalian simak baik-baik. Nah, sistem bahan bakar pada sepeda motor. Nah, sistem bahan bakar pada sepeda motor ini ya sangat penting fungsinya di dalam kendaraan, yaitu sepeda motor itu sendiri. Karena pada kendaraan yang kita pakai ya sehari-hari, yang kalian pakai untuk berangkat sekolah, itu adalah jenis daripada motor bakar, yang mana unjuk kerjanya, tenaganya didapatkan dari hasil pembakaran bahan bakar. Maka butuh yang namanya bahan bakar. Nah, bahan bakar agar dapat memenuhi kebutuhan akan penciptaan tenaga, maka pada kendaraan harus ada sistem yang mengcover agar bahan bakar tersebut dapat bekerja dan mendukung penciptaan tenaga pada mesin. Nah, kalau kita lihat fungsi sistem bahan bakar pada sepeda motor tidak hanya menyalurkan bahan bakar ke ruang bakar saja, tetapi ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah menampung sejumlah bahan bakar. Jadi kalau kita ingin berkendara dari satu tempat ke tempat yang lain entah itu dekat ataupun jauh, maka kita harus menyediakan sejumlah bahan bakar. Tergantung, kalau kita mau perjalanan jauh, maka kita harus menyediakan bahan bakar yang jumlahnya juga banyak. Nah, maka pada sistem bahan bakar salah satu syaratnya, salah satu fungsinya adalah mampu menampung sejumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk perjalanan kendaraan tersebut. Yang kedua adalah menyalurkan bahan bakar ke ruang bakar, dan ini adalah fungsi utamanya ya. Jadi fungsi dari sistem bahan bakar ini adalah menyalurkan bahan bakar ke ruang bakar ya. Nah, ini penyaluran ini karena letak daripada tangki bahan bakar atau penampung bahan bakar ini tidak dekat dengan yang namanya ruang bakar. Maka perlu ada komponen-komponen yang banyak kemudian menjadi satu kesatuan yang dinamakan sistem untuk dapat melayani bahan bakar itu mengalir dari tangki menuju ke ruang bakar. Kemudian yang ketiga adalah
membuat bahan bakar selalu dalam kondisi bersih ketika akan masuk ke ruang bakar. Nah, kita tentu tahu bahwa bahan bakar itu ya terletak di mana saja, tidak hanya di SPBU, tetapi juga di pedagang kaki lima, ning pinggir-pinggir dalan ngene kuwi. Yang mana dari pabrikan yaitu Pertamina ya, terus kemudian dilempar ke SPBU, kemudian dilempar lagi ke pedagang ecer. Nah, melalui mekanisme itu, pindah-pindah tempat itu bisa saja ya bahan bakar akan terkontaminasi oleh kotoran. Entah itu bagian dalam botol yang digunakan untuk jualan pedagang kaki lima itu kotor, itu bisa menyebabkan kontaminasi atau kotoran bercampur dengan bahan bakar. Padahal syaratnya bahan bakar itu untuk ya dapat menciptakan tenaga dengan baik, menghasilkan bakaran yang baik, tidak boleh ada kotoran. Terus kemudian yang keempat adalah mengatur jumlah bahan bakar ke ruang bakar. Ya, mengatur jumlah bahan bakar yang akan masuk ke ruang bakar. Tentu kalau kita berkendara, itu kan kita mengenal kecepatan itu kan yang beragam, bervariasi. Gitu? Alon 20 km per jam, 30, 40, 50, 60. Dan kebutuhan setiap kecepatan, setiap ya percepatan, setiap tenaga itu membutuhkan jumlah bahan bakar yang berbeda. Nah, sistem bahan bakar ini yang fungsinya mengontrol seberapa banyak sih bahan bakar yang harus dimasukkan ke ruang bakar untuk dibakar untuk menghasilkan tenaga sesuai dengan keinginan pengemudi ya, atau pengendara. Oke, next ya. Nah, itu tadi fungsi ada 4, yaitu menampung, menyalurkan bahan bakar, terus menyaring bahan bakar, dan mengatur jumlah bahan bakar. Ya, ada yang tanyakan? Sampai di sini belum ada? Oke, kita lanjut. Nah, pada sepeda motor, ya, kita mengenal macam-macam sistem bahan bakar sepeda motor, ya. Nah, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sistem bahan bakar konvensional yang kita sering sebut dengan karburator. Nah, anggar karburator opo kabilator gitu, maka itu adalah sistem bahan bakar konvensional atau sistem bahan bakar model model old atau model tua ya, dimana cirinya adalah kendaraan tersebut ada komponen yang bernama karburator ya. Terus kemudian macam yang kedua adalah apa ini, Mas? Bisa membaca? Bisa diucapkan apa ini? Nah, kalau disingkat adalah EV ya. Nah, sistem yang kedua atau sistem yang terkini adalah sistem EV ya. Kepanjangannya adalah electronic fuel injection. Artinya adalah bahan bakar ya yang dioperasikan dengan memanfaatkan komponen elektronik ya. Nah, next. Nah, komponen-komponen pada sistem bahan bakar konvensional ya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui macam-macam sistem bahan bakar. Ada 2 ya kan? Yang pertama konvensional, yang kedua elektronik ya, atau sering disebut dengan EV. Maka kita membahas satu persatu dulu. Yang kita bahas pertama kali adalah sistem bahan bakar konvensional. Nah, ini kita bahas yang EV, kita kesampingkan dulu. Nah, yang kita bahas yang sebelah kiri, yaitu sistem bahan bakar konvensional yang cirinya menggunakan karburator ya. Yang pertama, pada komponen-komponen sistem bahan bakar konvensional ya. Komponen yang pertama yang tentu kalian sangat-sangat familiar sekali dan kalian ekspos setiap hari adalah tangki bahan bakar. Kenapa saya bilang kamu ekspos setiap hari ya? Karena ketika kamu ya akan berangkat ke sekolah pasti membutuhkan bensin, yang mana bensin tersebut harus dimasukkan ke dalam tangki, ya lah.
Nah, paling kalau kamu berapa hari sekali ngisi bahan bakar? Setiap hari. Oh, berarti ngisinya 1 liter 1 liter ya. Oke. Oke, kita kembali. Nah, tangki bahan bakar ini kira-kira fungsinya apa? Ya. Fungsinya apa? Ada yang mau? Ada yang mau apa? Mengutarakan pendapatnya? Oke, Mas Ulis. Tangki bahan bakar? Tangki bahan bakar untuk menampung bahan bakar. Tangki bahan bakar untuk menampung bahan bakar. Oke, beri tepuk tangan anak-anak. Ya, oke, benar sekali ya. Pada komponen yang pertama ini yang dinamakan tangki bahan bakar, fungsinya adalah untuk menampung sejumlah bahan bakar. Ya, untuk apa? Mendukung perjalanan daripada kendaraan. Ya. Nah, di sini biasanya tangki bahan bakar dibuat dengan volume tertentu. Ya, contohnya kalau motor bebek biasanya kisaran di angka 4 sampai 5 liter. Nah, itu ya. Kalau motor sport itu lebih besar lagi, ya, lebih banyak lagi daya tampungnya. Nah, pada tangki bahan bakar, ya, ini ada komponen-komponen yang disematkan. Yang pertama adalah tutup tangki sepeda motor atau tutup tangki bahan bakar. Fungsi dari tutup tangki bahan bakar ini apa? Fungsinya adalah yang pastinya adalah menutup ya saluran masuk pengisian bahan bakar agar bahan bakar tidak tumpah. Fungsi yang kedua adalah kalian lihat tanda anak panah yang berwarna merah ini. Nah, pada tutup tangki ya terdapat lubang kecil di situ. Apa fungsinya anak-anak? Apa? Ada yang tahu? Supra? Ada yang tahu? Nah, fungsi dari ya lubang kecil pada tutup tangki ini adalah sebagai ventilasi, tempat keluar masuknya udara ketika terjadi perubahan volume bahan bakar yang ada pada tangki bahan bakar. Ya, atau istilah kerennya lubang ini untuk menjaga agar tekanan udara di dalam tangki itu selalu pada kondisi 1 atmosfer. Jadi tekanannya tidak rendah juga tidak tinggi, tetap terjaga. Paham ya? Nah, titik ini atau lubang ini kalau sampai tersumbat, ini biasanya bisa mengakibatkan hal yang fatal, yaitu mogoknya kendaraan. Karena ketika lubang ini tersumbat oleh kotoran, maka bahan bakar akan kesulitan untuk turun ke karburator atau kesulitan untuk mengalir. Sehingga kalau kesulitan mengalir, maka bahan bakar tidak bisa masuk ke ruang bakar. Otomatis tidak terjadi yang namanya pembakaran. Jadi kalau tidak terjadi pembakaran, maka kendaraan atau mesin tidak akan bekerja alias mati. Ya. Jadi walaupun ini kecil ya, sering tidak terlihat, tapi bisa jadi penyebab kendaraan mati. Kemudian di sekitar ini ada karet atau o-ring yang fungsinya memang untuk merapatkan agar ketika kendaraan itu berjalan di jalan yang tidak rata, pucak ya, bahan bakar tidak mudah keluar. Terus selain tutup tangki bahan bakar, ada komponen lain yang saya tunjuk dengan tangan. Apa namanya? Kalau bahasa bengkel apa kira-kira? Apa kira-kira? Pelampung. Kalau bahasa kerennya adalah fuel gauge sender unit. Ya. Nah, komponen ini adalah komponen yang bertugas untuk apa? Mengetahui apa? Dilanjutkan? Apanya yang diketahui? bensin. Apanya? Bensinnya masih atau tidak. Oh, bensinnya masih atau tidak. Oke, benar ya. Jadi fungsi dari fuel sender gauge unit ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak jumlah bahan bakar yang ada di dalam tangki bahan bakar. Ya, itu. Oke, next kita lanjut ya.
Yang kedua adalah selang bahan bakar, ya, atau tempat mengalirnya bahan bakar, atau tempat bukan tempat ya, komponen yang berfungsi untuk menghubungkan antar satu komponen dengan komponen yang lain. Contohnya dari tangki bahan bakar menuju ke karburator, sebelum karburator menuju ke filter, dari filter menuju ke karburator. Nah, itu memerlukan komponen penghubung. Nah, komponen penghubung ini dinamakan selang bahan bakar atau selang bensin. Nah, selang ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama elastis, artinya mudah untuk tekuk, ya, untuk mengikuti alur, ya, bodi daripada sepeda motor, ya. Nah, jadi harus elastis. Bayangkan kalau ini dibuat dari pipa, maka akan kesulitan untuk ditekuk atau menyesuaikan bentuk atau desain daripada kendaraan tersebut. Yang kedua adalah tahan panas, ya, tidak mudah leleh ketika terkena panas. Terus yang ketiga adalah tidak mudah retak atau sobek sehingga menyebabkan yang namanya kebocoran. Komponen selanjutnya apa namanya? keran, Bisa dibaca sama-sama apa namanya? Sing ngantuk-ngantuk ya dah, penilang. Komponen selanjutnya adalah keran bahan bakar. Nah, keran bahan bakar ini fungsinya apa, Mas? Apa? Sama dengan keran air yang ada di rumah kalian, yang ada di musola, yang ada di masjid atau tempat-tempat umum, ya, yang dimana di situ terdapat pasokan air. Nah, fungsi daripada keran apa? Untuk membuka dan menutup saluran bahan bakar dari tangki bahan bakar, ya. Nah, jadi fungsi dari keran bahan bakar ini adalah menutup dan membuka atau mengizinkan dan tidak mengizinkan bahan bakar untuk mengalir, ya, pada sistem bahan bakar. Nah, pada keran bahan bakar ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah tipe IC sebelah kanan, yaitu tipe manual, ya, dimana tipe manual ini untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan atau membuka dan menutupnya saluran ini masih menggunakan cara manual, yaitu dengan bantuan tangan. Kemudian kita putar, kita posisikan di keterangan ini. Kalau biasanya pada kendaraan tipe sport itu ada 3, ya, off, on, sama rest, ya. Nah, itu. Terus adapun tipe keran bahan bakar yang kedua adalah tipe otomatis, atau kalau di sini namanya tipe vakum. Gimana cara kerjanya adalah, ya, dengan memanfaatkan kevakuman. Jadi kalau misalkan, ya, kendaraan tidak hidup, maka keran ini, ya, fungsinya adalah menutup saluran sehingga bahan bakar tidak dapat mengalir. Tapi kalau sepeda motor itu nyala, maka, ya, keran ini akan mengalirkan bahan bakar atau membuka saluran yang bahan bakar dapat mengalir, ya. Oke, nah terus masuk ke komponen selanjutnya. Apa namanya, Mas? Saringan bahan bakar atau istilah kerennya fuel filter. Apa, nah? Fuel filter. Nah, fuel filter atau saringan bahan bakar. Bisa kalian lihat, ya, gambar ada dua warna, ya. Yang kalian lihat di sini, yang atas ini berwarna putih dan yang bawah ini transparan, artinya bisa terlihat dari luar, ya. Nah, dua warna inilah yang dipilih untuk disematkan pada saringan bahan bakar. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah, ya, identifikasi kotoran yang terdapat di dalam saringan. Makanya kok tidak diberi warna merah, hijau, kuning, ya, warnanya transparan atau putih. Agar apa? Agar kalau kotor
ya dapat terlihat. Pak, nek putih masa ya ketok? Iya. Bahan bakar itu kan warnanya apa? Bening, transparan ya. Kalau kotor akan berwarna keruh, yaitu cenderung gelap. Maka didesain putih, kalau gelap berarti sudah ada kotoran di dalam saringan bahan bakar. Oke, anak-anak, sementara itu dulu karena waktunya istirahat, ya nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Oke ya, nanti kita kumpul lagi jam berapa anak-anak? Jam berapa? Sekarang jam 10. Istirahatnya berapa menit? 15 menit ya. Oke, nanti kita ketemu jam 10 lebih 15 menit di tempat ini. Oke, silahkan istirahat. Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berdiskusi atau ngobrol dengan Pak Bangkit sebagai guru yang sudah saya observasi kelasnya. Ini akan bertanya-tanya terkait dengan pasca observasi itu yang sudah dilakukan Pak Bangkit kemarin di 11 TSM 2. Bagaimana Pak Bangkit hari ini kabarnya? Alhamdulillah sama seperti kemarin, baik-baik. Ya, baik. Pak Bangkit, kita mulai ya percakapan terkait apa yang sudah Pak Bangkit lakukan pembelajaran kemarin. Saya juga ikut dalam prosesnya, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kemudian saya ingin dari diri Pak Bangkit, menurut Pak Bangkit, apakah proses pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan modul ajar yang Pak Bangkit susun? Oke. Terima kasih Pak Alfran. Saya rasa pada waktu pembelajaran, proses akan pembelajaran sendiri, insya Allah kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan sintaks. Tapi nanti ya saya tidak tahu, itu kan nanti itu versi saya. Nanti Pak Alfran mungkin bisa memberikan masukan apa saja yang kurang. Nah, sintaksnya ya sintaks sesuai dengan model kemarin, yaitu model discovery learning. Jadi sintaks itu yang saya lakukan dan sampai akhir pembelajaran insya Allah itu sudah terlewati semua dan sudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Bangkit. Kemarin juga sebelum kita melakukan observasi pembelajaran, kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Kemarin sudah saya catat terkait dengan area pengembangan. Jadi pengembangan jenengan kemarin yaitu ingin mengembangkan di ranah pengetahuannya anak-anak sebelum ke arah praktek. Kira-kira sejauh mana area pengembangan ini sudah tercapai kemarin dari pertemuan dari Selasa kemarin? Kalau melihat dari pembelajaran kemarin, bahwa untuk area pengembangan yang saya sasar yaitu pengetahuan, mungkin pada waktu pembelajaran rentang 0 sampai 100% itu saya menilai anak-anak itu masih di angka 75% lah. Nah, belum sampai di atas itu, belum sampai, apalagi sampai 100%. Nonton, Pak. Nah, karena mungkin satu dan dua hal, jadi masih belum sesuai dengan keinginan saya. Nonton, Pak. Kira-kira yang 25% kan otomatis kan kegagalan Pak. 25%-nya itu penyebabnya apa? Nah, untuk 25% yang gagal itu saya rasa itu adalah hambatan yang saya temui ketika melakukan pembelajaran, dan itu saya temukan mungkin karena motivasi anak-anak dalam belajar itu. Entah itu karena terpengaruh dengan temannya yang lagi bercanda, atau mungkin terpengaruh dengan gadget, ya, atau mungkin terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Setahu saya yang mempengaruhi itu adalah temannya atau lingkungan belajarnya, kemudian yang kedua adalah gadget. Nah, itu itu Pak. Jadi memang benar. Oke, jadi saya kemarin pada waktu ke kelas jenengan itu saya temukan anak-anak ternyata ketika Pak Bangkit menjelaskan di depan itu ternyata ada anak yang sambil main gadget, sambil membuka gadget. Nah, ini kan berarti sudah terbaca sebenarnya oleh Pak Bangkit. Kira-kira
Pak Bangkit untuk mengatasi hal tersebut, upaya Pak Bangkit apa untuk mengatasi agar siswa itu tidak terpengaruh dengan gadgetnya itu? Nah, oke. Nah, kemarin kan saya melibatkan penggunaan gadget dalam rangka anak-anak dapat mengeksplor lebih jauh tentang pemahaman materi tersebut. Jadi, saya persilahkan anak-anak untuk membuka buku, membuka internet melalui HP-nya masing-masing. Hanya saja mungkin karena saya tidak terlalu intens untuk melakukan pengecekan ke masing-masing anak apa yang dilakukan dengan gadgetnya. Nah, disitulah celah-celah anak-anak itu bermain. Nah, kelihatannya kalau saya dekati mereka sedang mencari searching materi, tetapi ketika saya meninggalkan mereka mungkin sudah beralih lagi ke mode mode yang lain, yaitu mode bermain. Itu kelihatannya Pak. Berarti mungkin bisa disimpulkan terkait dengan jumlah siswanya itu terlalu banyak, sedangkan Pak Bangkit hanya satu. Ketika mobile, ketika muter, ada yang membuka mainan, ada yang mungkin membuka WA, jadi di luar pantauan Pak Bangkit. Iya, jadi ini memang kekurangan dari manusia Pak Bangkit, tidak mungkin kita bisa mengecek selama pembelajaran terus menerus. Setelah Pak Bangkit tadi sampaikan terkait kendala gadget, kemudian kalau kendala motivasi. Nah, untuk mengatasinya agar anak-anak punya motivasi belajar yang baik, mungkin Pak Bangkit ada solusi? Biasanya anak-anak itu untuk memotivasi mereka, ya biasanya saya bercerita tentang 1-2 sosok figur mungkin semacam artis gitu ya, mungkin bisa menjadi teladan bagi mereka, yaitu orang-orang yang terkenal gitu, yang sukses. Nah, yang sukses. Terus kemudian selain itu saya juga biasanya masuk ke ranah motivasi dalam bidang agama. Ya walaupun saya bukan sarjana agama, ya sedikit-sedikit lah saya motivasi betapa pentingnya belajar itu yang nantinya akan berdampak pada diri mereka. Terus kemudian juga ketika mereka menuntut ilmu, belajar, mereka akan dapat keutamaan-keutamaan. Salah satunya adalah keutamaan pahala yang sangat banyak, yang sangat melimpah. Nah, itu biasanya yang saya sampaikan untuk anak-anak agar termotivasi. Gitu Pak Afan. Kapan Bapak Pak Bangkit ini ingin memperbaiki proses pembelajarannya? Nah, tentu ada keinginan mesti ya? Pastinya ada keinginan. Kalau untuk waktunya tentunya setelah saya tahu tentang kendala-kendala yang saya hadapi, maka pertemuan selanjutnya insya Allah akan saya terapkan solusi-solusi yang mungkin saya bisa terapkan untuk mengatasi masalah yang saya temukan. Baik Pak Bangkit, karena nanti perbaikannya itu langsung ini Pak Bangkit ya, dari pertemuan ini belum bisa, mungkin masih ada kekurangan, otomatis nanti selalu diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu Pak Bangkit percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan juga atas ketersediaannya untuk saya observasi. Semoga ini dapat memperbaiki proses pembelajaran kita bersama dan juga khususnya untuk kemajuan SMK Negeri Sekar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.